warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Solok Selatan. Pada hari ini, kami melaksanakan praktek coaching untuk pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual Modul 2.3 bersama saya, Risa Khairati SPDGR dari SMA 6 Solok Selatan. Saya Vivi Yulianti, SPD dari SMA 1 Solok Selatan. Saya Happy Isdini dari SMA Negeri 1 Solok Selatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Vivi. Waalaikumsalam Bu Dini. Apa kabar Bu Vivi hari ini? Baik Bu Dini. Bu Dini bagaimana? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita akan praktek coaching ya Bu? Iya. Jadi saya akan praktek coaching dengan Bu Eta. Oke. Saya ingin bertanya terkait rubrik penilaian percakapan coaching hari ini. Seperti apa yang dimaksudkan? Untuk percakapan hari ini, saya akan mengikuti alur kita. Itu mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oh, berarti Ibu menggunakan alur kita ya Bu? Iya, Bu Dini. Oke. Selanjutnya Bu, pertanyaan saya yang kedua. Kompetensi coaching apa yang ingin Bu Vivi kembangkan nantinya? Kompetensi yang saya ingin kembangkan itu yang pertama adalah present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira kompetensi yang mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik di observasi nanti gitu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan spesifik itu adalah pertanyaan yang berbobot ini. Oke, pertanyaan yang berbobot ya Bu Vivi. Kemudian, jadi ibu ini nanti ingin mengembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi adalah bagaimana Ibu mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Begitu ya Bu Vivi? Iya Bu Dini. Terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching hari ini? Saya akan memperhatikan apa kata kunci yang dijelaskan coaching saya, sehingga saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ini. Ya, berarti Ibu fokus kepada kata kunci nanti ya Bu? Iya Bu Dini. Oke. Baiklah Bu Vivi, demikian dulu percakapan observasi kita hari ini. Silakan Ibu melakukan coaching bersama coach Ibu. Kemudian saya akan mengobservasi Ibu nanti. Ya. Silakan panggil Bu Etanya, Bu. Assalamualaikum Bu Eta. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini Bu Eta? Alhamdulillah sehat Bu Vivi. Cuman perasaan Eta agak kurang nyaman hari ini Bu Vivi. Ada apa Bu Eta? Maaf Bu Vivi, Eta bisa mengganggu waktunya sebentar Bu Vivi? Boleh. Saya ingin sharing permasalahan yang dihadapi di dalam kelas. Saya akhir-akhir ini merasa kurang nyaman dengan satu siswa yang saya anggap perilakunya itu kurang terpuji Bu Vivi. Suka mengganggu temannya, merasa berkuasa di kelas, dan tugas-tugasnya juga banyak dikerjakan oleh temannya. Itu Bu Vivi. Ya, baiklah. Saya mengerti. Terima kasih Ibu sudah menyampaikan. Sekarang mari kita bahas dulu apa tujuan yang terkait dengan masalah Bu Eta. Oke, jadi tujuan saya berbicara dengan Ibu melakukan percakapan coaching hari ini, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan dan dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang saya alami Bu Vivi. Baiklah, sekarang mari kita identifikasi dulu. Apakah kira-kira permasalahan Bu Eta ini? Jadi saya pikir ada beberapa faktor yang mempengaruhi Zaki berperilaku tidak terpuji Bu Vivi.
Mungkin salah satunya karena Zaki ini anak guru, jadi dia merasa ketika melakukan kesalahan itu dia selalu dibela sama ibunya. Dan satu lagi, mungkin karena Zaki juga anak pejabat, jadi dia merasa berkuasa dan seenaknya saja menyuruh teman-temannya untuk mengerjakan tugasnya. Begitu Bu Vivi. Oh, iya. Oke, sudah disampaikan. Kira-kira menurut WK, bagaimana rencana yang terkait untuk penyelesaiannya ini? Jadi saya berpikir mungkin saya harus memulai dengan memenuhi kebutuhan individu Zaki ini. Kemudian saya juga akan menjalin hubungan yang positif dan komunikatif dengan orang tua Zaki di sini. Hebat sekali Bu Eta. Mari kita lihat sekarang apakah yang ingin Bu Eta sampaikan tentang rencana ini. Oke Bu Vivi, dari apa yang saya pikirkan tadi, saya berharap nanti kedepannya perilaku Zaki ini akan berubah menjadi lebih baik. Dan terus Zaki ini mampu berkolaborasi dengan temannya tanpa memandang status. Dan saya sangat berharap sekali Zaki ini bisa mandiri dan tak perlu lagi menyuruh-nyuruh temannya dalam mengerjakan tugasnya Bu Vivi. Iya, kemudian terkait dengan tanggung jawab Ibu, bagaimana cara memantau perkembangan dari rencana solusi tersebut? Ya nanti kan saya akan melakukan pendekatan dengan Zaki, begitupun juga dengan orang tuanya. Saya akan memantau perilakunya. Mudah-mudahan ada perubahan. Terus saya akan evaluasi perilaku Zaki, apakah dia ada perubahan atau tidak dalam seminggu ini, Bu Vivi. Oh, begitu. Ya, hebat sekali Bu Eta. Mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik ya Bu Eta. Amin, Bu Vivi. Jadi bagaimana perasaan Bu Eta setelah membicarakan dengan saya tentang masalah Bu Eta tadi? Alhamdulillah, Bu Vivi, saya sangat merasa lega sekali kalau menyampaikan masalah saya, sehingga saya mendapatkan solusi dan saya merasa lebih siap untuk menghadapi Zaki. Terima kasih banyak ya Bu Vivi. Iya, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik ya Bu Eta. Amin Bu Vivi. Yang paling penting adalah perubahan sikap Zaki. Ya begitulah ya Bu. Untuk pertemuan kita coaching hari ini kita tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vivi. Ya. Jadi tadi sudah selesai coachingnya ya Bu Vivi? Sudah Bu Dini. Terus bagaimana? Alhamdulillah ya, saya senang sekali membantu Bu Eta menemukan solusi dari masalahnya. Begitu. Alhamdulillah. Setelah saya observasi tadi bagus sekali ya Bu Vivi, Ibu di dalam coachingnya. Saya ada beberapa pertanyaan lagi nih Bu Vivi. Apa yang sudah dilakukan pada saat coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu Vivi inginkan? Baik Bu Dini, seperti yang sudah saya sampaikan pada Eta, saya ingin memberikan pertanyaan berbobot. Jadi seperti sudah saya lakukan, juga sudah mengikuti alur kita pada coaching yang sudah saya praktekkan tadi. Begitu. Baik Bu, tadi saya juga sudah melihat Bu Vivi sudah bisa membantu Bu Eta dan menemukan solusi untuk masalahnya. Ya. Saya juga lihat tadi itu Bu, ada tujuan, identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Dan ini sudah terlihat semuanya gitu. Selain itu pengembangan pertanyaan yang berbobotnya juga sudah ada. Sudah bagus sekali ini ya Bu, sehingga Ibu sudah bisa mengembangkan potensinya dan untuk menemukan solusi terhadap masalah yang dialami Bu Eta ini sendiri. Selanjutnya, apalagi yang ingin Ibu kembangkan? Di sini kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu adalah mendengar aktif pada saat coaching saya berbicara. Wah, iya ya Bu, itu bagus sekali untuk dikembangkan untuk kedepannya karena itu akan bermanfaat sekali ketika kita melakukan coaching. Yang sudah Ibu pertanyakan setelah kita observasi tadi,
Terima kasih atas waktu yang Ibu berikan. Semoga kita melakukan coaching semua dan bisa bermanfaat lagi. Terima kasih ya, Bu. Ya. Assalamualaikum Bu Eta. Waalaikumsalam Bu Vivi. Apa kabarnya Bu Eta? Alhamdulillah. Bu Vivi apa kabar? Sehat kan Bu Vivi? Sehat, alhamdulillah Bu Eta. Hari ini Bu Eta akan melakukan coaching dengan Bu ini ya sebagai coachingnya. Benar. Di sini saya ingin sharing dengan Bu Eta tentang rubrik penilaian coaching. Gimana bisa Kak Bu Eta jelaskan? Oke, begini Bu Vivi, penilaian coaching yang akan saya lakukan dengan Bu Dini lebih spesifik supaya memudahkan saya untuk mengidentifikasi yang mana keberhasilan saya ketika mampu menggali potensi Bu Dini sebagai coaching. Seperti itu Bu Vivi. Bisa Bu Eta. Jadi kompetensi coaching mana yang ingin Bu Eta kembangkan? Kompetensi yang saya ingin kembangkan adalah ketika saya mampu memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga saya mampu menggiring coach saya itu Ibu Dini dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri Bu Vivi. Baik, bagian kompetensi mana yang ingin Bu Eta yang diobservasi? Kompetensi yang ingin saya observasi adalah bagian identifikasi Bu Vivi, karena kadang-kadang saya bingung juga menentukan kata kuncinya Bu Vivi. Indikator pencapaian tujuan yang ingin Bu Eta sampaikan sebagai coach. Yang pertama saya ingin dapat menggali potensi coach saya dengan indikatornya. Misalnya Ibu Dini mampu menemukan ide kreatif, bisa melaksanakan rencana aksinya, dan juga bisa mengatasi permasalahannya ketika Ibu Dini menjalankan rencana aksi tersebut. Serta saya juga berharap coach saya ini mampu mempertanggungjawabkan rencana yang sudah dijalankannya Bu Vivi. Baiklah Bu Eta, silakan. Kegiatan coachingnya bisa dimulai. Oke, terima kasih Bu Vivi. Sama-sama Bu Eta. Assalamualaikum Bu Eta. Bisa mengganggu waktunya sebentar? Waalaikumsalam. Silakan Bu Dini, apa yang bisa saya bantu Bu Dini? Saya ingin membicarakan tentang murid-murid saya dengan Bu Eta. Siap Bu Dini. Kira-kira apa yang mau kita bicarakan hari ini Bu Dini? Begini, saya ingin membahas kondisi murid-murid saya di sekolah Bu. Saat ini saya mengajar di fase E, kemudian dengan kurikulum merdeka tentunya. Saya mengamati anak-anak ini belakangan ini ya Bu, mengalami penurunan motivasi dalam belajar. Kemudian sehingga berdampak kepada hasil belajar mereka. Kemudian Bu Eta, prestasi belajar anak ini juga menurun. Beberapa anak murid saya ini malas untuk mengumpulkan tugasnya. Oh, jadi begitu ya Bu Dini. Anak-anaknya Bu Dini akhir-akhir ini mengalami penurunan motivasi dalam belajar ya, dan juga berdampak kepada hasil belajar mereka yang menurun ya Bu Dini ya. Kira-kira apa yang ingin Bu Dini dapatkan di akhir percakapan kita ini Bu Dini? Saya berharap nanti dapat menemukan hal-hal yang dapat memotivasi murid-murid saya, tentunya agar mereka ini lebih giat dalam belajarnya nanti. Oke, nah kalau kita kasih level ini Bu Dini, dari level 1 sampai dengan level 10, kira-kira murid-muridnya Bu Dini ini berada di level berapa Bu Dini? Saya merasa saat ini mereka berada di level 6. Di level 6 ya Bu Dini. Iya. Bu Dini ingin meningkatkan sampai ke level berapa Bu Dini? Sebenarnya tidak muluk-muluk ya Bu Eta, saya ingin murid saya ini nanti bisa mencapai ke level 8 lah, begitu. Oke, kira-kira apa rencana yang akan Bu Dini lakukan untuk mencapai level 8 ini Bu Dini?
Eh, saya akan manajemen kelas saya dulu, kemudian merancang ice breaking tentunya, dan berkaitan ice breaking ini dengan tema-tema materi yang akan saya ajarkan. Kemudian melakukan tanya jawab sekitar kehidupan sehari-hari mereka. Oke. Dan berkaitan juga tema yang akan dipelajari oleh murid-murid saya ini. Kemudian menggunakan video, mungkin Bu Eta di sini media video pembelajaran yang menarik tentunya, dan bisa meningkatkan keingintahuan murid saya ini. Dan juga diawali dengan pembelajaran yang lebih menyenangkan tentunya terlebih dahulu begitu. Oke, ini kan banyak sekali ini rencana yang akan Ibu Dini, yang sudah Bu Dini sampaikan tadi. Kira-kira menurut Bu Dini dalam waktu dekat ini, rencana mana yang mendesak untuk dilakukan? Yang akan saya segera lakukan adalah dalam pembelajaran, mencoba menggunakan video pembelajaran yang menarik tentunya dalam proses belajar, dan melakukan ice breaking sesuai dengan tema yang akan saya ajarkan gitu. Oke, berarti yang harus Bu Dini lakukan dalam waktu dekat ini adalah penggunaan video pembelajaran yang menarik dalam proses pembelajaran, dan juga menggunakan ice breaking ya Bu Dini ya? Ya, benar Bu Eta. Kira-kira kapan itu Bu Dini mulai laksanakan? Saya rencananya akan melaksanakan kegiatan ini Senin depan rencananya Bu Eta. Dan saya akan mempersiapkan segala sesuatunya dulu, kemudian merancang sedemikian rupa supaya tujuan pembelajaran saya ini tercapai nantinya. Oke, untuk mempermudah rencana dari Bu Dini ini, kira-kira siapa saja yang bisa membantu Bu Dini dalam menjalankan rencana aksi yang bertujuan untuk memotivasi belajar siswanya Ibu Dini? Di sini saya rencananya ini ada GS saya Bu Era. Kalau Miss Winnie bisa juga, tapi beliau sibuk. Jadi saya minta tolong nanti mungkin sama Miss Era. Menurut saya beliau hebat di bidang IT, dan saya akan belajar dengan Bu Era cara membuat video pembelajaran yang menarik. Oke. Kira-kira bagaimana saya bisa tahu ini rencana yang Ibu Dini buat itu dapat terlaksana dengan baik? Begitu ya Beta. Baik, minggu depan kita ngobrol lagi. Kemudian tentunya di sini saya akan kasih tahu Beta terlaksananya sampai di mana begitu. Oke, ditunggu ya Bu Dini ya. Dari obrolan kita yang menarik ini, apa saja yang sudah Bu Dini dapatkan ini? Saya dapat menemukan yang pertama yaitu motivasi belajar siswa ini dengan 3 cara tadi. Selain itu menambah wawasan saya dalam menghadapi permasalahan dengan murid yang motivasinya menurun. Oke. Kemudian bagaimana komitmen Bu Dini terhadap rencana ini? Saya berkomitmen akan selalu mencobanya dan menerapkannya di kelas saya Bu Eta. Dengan pembelajaran menarik, menggunakan sumber belajar seperti video pembelajaran yang menarik juga. Dalam proses PBM-nya juga nanti sebelum PBM mungkin saya akan melakukan ice breaking yang menarik, sehingga bisa memotivasi siswa saya ini agar lebih bersemangat lagi. Apalagi ini dalam pelajaran bahasa Inggris Bu Eta. Oke, keren sekali Bu Dini. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik. Saya tunggu juga ini hasil rencana Bu Dini setelah melaksanakan cara-cara yang memotivasi murid Bu Dini. Semoga bermanfaat ya Bu Dini, dan hasil diskusi kita hari ini. Oke Bu Eta, terima kasih atas waktunya. Baiklah Bu Eta, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi sudah menjadi indikator ketercapaian yang dikembangkan, yang diinginkan. Alhamdulillah sudah Bu Vivi. Saya tinggal meningkatkan lagi skill saya sebagai coach dengan terus berlatih dan mencari literatur wawasan coach yang untuk menambah ilmu saya sebagai bekal coach yang profesional Bu Vivi. Oh ya,
Catatan hasil observasi sudah bagus, hanya butuh jam terbang yang lebih banyak lagi untuk meningkatkan skill dalam menggali potensi yang ada pada diri coach tersebut. Oke, baik Bu Vivi, terima kasih atas pengamatannya. Ini adalah bahan untuk meningkatkan skill saya dalam mengcoach seorang coach Bu Vivi. Oh ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya bisa mengidentifikasi sebuah permasalahan dari seseorang dan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mengiring coach itu dapat menemukan sendiri solusi dari masalah yang sedang dihadapinya Bu Vivi. Oh ya, baiklah Bu Eta, saya cukupkan sampai di sini dan kita akhiri percakapan coaching kita hari ini. Moga-moga bermanfaat bagi kita semua. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih banyak ya Bu Ya, Vivi. sama-sama Bu Eta. Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam Bu Eta. Apa kabarnya hari ini? Baik sekali. Luar biasa ya Bu Dini ya. Ya. Ini sebelum melaksanakan coaching, sebagai awal saya akan melakukan pertanyaan kepada Ibu Dini ya. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Dini. Ini yang pertama, saya akan mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian kita hari ini Bu Dini. Ya. Pada coaching kali ini, coach dan coachee itu apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Bagaimana coach memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee menanggapi pertanyaan tersebut dari coachnya. Jangan lupa juga ya Bu Dini, pada prinsip-prinsip coaching yang 3 itu kita mulai dari kemitraan, proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu Dini, saya akan mulai dengan pertanyaan pertama. Baik, Bu Eta. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Kompetensi yang saya ingin kembangkan pada kali ini itu mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya. Oke, kira-kira kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik Bu Dini? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitunya mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, berikutnya pertanyaan saya ini Bu Dini, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu Dini capai dengan proses coaching hari ini? Saya ingin coach saya ini menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya dan menentukan langkah-langkah yang baik untuk mengatasi masalah tersebut. Oke Bu Dini, saya kira saya cukupkan dulu pertanyaan kita pada percakapan kali ini. Silakan Ibu melakukan supervisi kepada coachnya ya Bu Dini ya. Oke, makasih Bu Eta. Oke, sama-sama Bu Dini. Assalamualaikum Bu Vivi. Waalaikumsalam Bu Dini. Oke Bu Vivi, saya dengar-dengar Bu Vivi ada yang mau disampaikan. Begitu kan Bu Vivi? Iya Bu Dini. Bu Vivi, tapi saya tidak punya banyak waktu, paling 20 sampai 30 menit saja. Kita mau ngobrol-ngobrol apa ya Bu Vivi? Begini Bu Dini, gimana terkait dengan rekan-rekan saya di sekolah itu banyak mempergunakan metode pembelajaran dengan cara konvensional, kadang dengan cara ceramah dan ceramah terus. Jadi sedang zaman sekarang sudah canggih, jadi banyak metode yang harus kita variasikan, misalnya dengan PowerPoint, dengan Google Form, dengan quizzes, sehingga bervariasi. Begitu Bu Dini. Saya lihat, saya garis bawahi di sini, berarti ibu-ibu di sekolah Bu Vivi ini kurang bervariatif dalam melakukan pengajarannya di dalam kelas. Iya Bu Dini. Berarti perubahan apa yang ingin Ibu harapkan selanjutnya? Ya, perubahan yang saya harapkan nantinya itu hendaknya di sekolah saya itu guru-guru atau rekan saya
mengalami perubahan. Bagaimana cara metode pembelajarannya yang bervariatif. Jadi adanya perubahan begitu ya Bu. Mm-mm. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu Vivi wujudkan nantinya? Perubahan yang saya wujudkan nantinya itu di mana rekan-rekan saya bisa menyampaikan metode pembelajarannya dengan menggunakan metode yang bervariatif. Tuh, contohnya mungkin menggunakan PowerPoint, menggunakan Google Form, menggunakan quizzes misalnya dalam pemberian soal-soal ulangan hariannya misalnya begini. Oke. Dari apa yang Ibu sampaikan tadi dalam proses pembelajaran, menggunakan model media yang dikatakan kondisi yang ideal lah begitu, berada pada level 10. Kira-kira Ibu berada di level berapa? Untuk mengkaji tentang levelnya, itu di sekolah saya masih berada pada level yang kelima begini. Begitu. Jika ada perubahan yang memberikan pendampingan kepada guru di sekolah Ibu, di level berapa yang ingin Ibu capai? Yang ingin saya capai di sekolah saya itu level 7. Kalau terlalu tinggi, karena guru-guru di sekolah saya banyak yang sudah senior-senior, banyak yang menggunakan kurang mempergunakan kurang kecakapannya menggunakan IT karena dia sudah tua-tua begini. Begitu. Dari level 5 ke level 10 ya Bu. Kira-kira usaha apa yang ingin Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan ini? Usaha yang saya lakukan di sekolah saya itu dengan cara mentoring, di mana saya dengan rekan sejawat bergantian atau face to face itu bergantian melakukan mentoring tersebut. Begitu. Ibu akan melakukan mentoring dan pendampingan. Ya. Kira-kira selain itu ada nggak strategi yang Ibu lakukan sehingga guru-guru Ibu ini nyaman dalam mendengarkan penyampaian Ibu nantinya? Ada begini. Saya akan melakukan akan berbicara dulu dengan kepala sekolah, dengan wakil kurikulum, bagaimana supaya rekan guru yang ada di sekolah ini bisa melakukan pelatihan atau workshop untuk meningkatkan kompetensi dari guru-guru yang ada di sekolah saya begini. Berarti Ibu melaksanakan mentoring, kemudian pelatihan atau workshop. Ya. Nah, dari kegiatan itu mana yang lebih aman, yang cepat terrealisasinya dan tepat sekali? Oh ya begini, yang lebih aman, yang cepat terrealisasinya adalah mentoring atau pendampingan. Mentoring. Ya. Mentoring ya Bu? Ya. Pada kegiatan ini, mentoring Ibu yang akan Ibu lakukan ini, Ibu perlu bantuan dan support dari siapa? Saya perlu bantuan, support dari teman-teman kerja atau teman sejawat seperti yang cakap menggunakan IT, seperti Pak Mora, Bu Dini, dan Bu Melati. Jadi dia bisa membantu saya nanti untuk mewujudkannya. Oke, begitu ya Bu? Ya. Mentoring atau kolaborasi dengan teman guru ya Bu? Iya. Oke, kira-kira kapan Ibu akan melakukan ini? Insya Allah secepatnya begini. Minggu depan akan saya lakukan dan berkolaborasi dengan guru yang melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke Bu Vivi, dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan? Dari percakapan kita yang saya dapatkan Bu Dini, itu saya mendapatkan bagaimana cara terjadinya perubahan di sekolah saya dengan monitoring dan juga dengan bantuan guru yang ahli untuk menciptakan pemanfaatan media pembelajaran. Alhamdulillah ya Bu, sudah ada gambaran dan untuk menciptakan pembelajaran yang berinteraktif ini. Oke Bu, saya tunggu ceritanya ya Bu. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan saja sampai di sini. Semoga rencana Ibu ke depannya melakukan mentoring, berkolaborasi dengan temannya, terlaksana dengan baik.
Mungkin lain kali kalau ada yang mau dibicarakan hubungi saya lagi ya Bu. Iya Bu Dini. Terima kasih banyak Bu Dini telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Dan mudahan apa yang saya lakukan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi perubahan di sekolah saya ini. Oke, terima kasih Bu Vivi. Sama-sama, Bu Saya Dini. cukupkan sampai di sini. Silakan Ibu boleh meninggalkan ruang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum penutupan, saya ingin mengajukan pertanyaan ini dulu Bu Dini. Apa saja yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang terkait dengan ketercapaian indikator yang ingin dicapai Bu Dini? Oke, pada saat coaching kali ini, saya sudah melakukan dengan alur tirta nih Bu Eta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coach saya, menceritakan permasalahannya, kemudian menemukan solusinya begitu. Oke Bu Dini, menurut saya ini sebagai observernya Bu Dini sudah sesuai, proses coaching yang Bu Dini jalankan itu sudah sesuai dengan alur tirta. Dan juga Bu Dini berusaha memberikan pertanyaan agar bisa menemukan solusi dari masalah, dan juga coach dan coachee-nya sudah sesuai dengan proses coaching. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup ya Bu Dini, kompetensi apa lagi yang dilakukan yang ingin dikembangkan berdasarkan prinsip coaching yang sudah dilakukan tadi Bu Dini? Kompetensi yang saya lakukan yaitunya dengan cara memahami lagi proses yang kita lakukan sehingga dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi begitu kita. Oke, baiklah Bu Dini. Demikianlah supervisi kita hari ini. Semoga bermanfaat ya Bu Dini. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bu Dini. Terima kasih Beta. Iya, sama-sama Bu Dini. Demikianlah praktek coaching yang telah kami laksanakan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.